Israel diambang kehancuran. Sejak awal perang, Israel telah terjerumus ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua lini: ekonomi, sosial, psikologis, dan politik. Sementara media arus utama berusaha menyembunyikan kebenaran, angka dan fakta menggambarkan gambaran yang sangat berbeda dari negara yang pernah mengklaim dirinya tak terkalahkan. Laporan ini akan mengungkap indikator paling kritis dari kemunduran Israel, berdasarkan data terbaru per 21 Maret 2025. 1. Kerugian ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Israel menghadapi keruntuhan ekonomi yang dahsyat, yang terburuk sejak didirikan pada tahun 1948. Kerugian militer, 34 miliar dolar. Total kerugian ekonomi, 67 miliar dolar. Defisit anggaran, 40 miliar dolar, terbesar dalam sejarah Israel. Dampak ekonomi pada tahun 2024 sangat parah. 60.000 perusahaan tutup, mengakibatkan hilangnya banyak pekerjaan. Sektor pariwisata menurun hingga 70%, menyebabkan kerugian 5 miliar dolar. Sektor konstruksi merugi 4 miliar dolar, dengan lebih dari 70 perusahaan konstruksi menghentikan operasinya. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Israel berada di ambang kehancuran ekonomi, yang dapat melumpuhkan kemampuannya untuk mempertahankan upaya perang. 2. Pengungsian paksa warga Israel. Akibat perang yang sedang berlangsung dan ketakutan akan pembalasan perlawanan, 143.000 warga Israel telah meninggalkan rumah mereka, terutama dari permukiman di dekat Gaza dan perbatasan utara. Bahkan setelah gencatan senjata sementara, banyak yang terlalu takut untuk kembali, karena takut akan eskalasi lainnya. Situasi ini bukan sekadar krisis pengungsian internal, ini telah memicu eksodus massal warga Israel keluar dari negara tersebut, yang berdampak signifikan pada keseimbangan demografi Israel. 3. Krisis psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Populasi Israel mengalami trauma psikologis yang parah akibat konflik yang berkepanjangan dan ketakutan akan operasi perlawanan. 900.000 warga Israel menderita gangguan stres pasca trauma, PTSD, angka yang memecahkan rekor. Sepertiga warga Israel berjuang melawan depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya. Konsumsi alkohol meningkat hingga 25%, yang mengindikasikan lonjakan penyalahgunaan zat. Penjualan pil tidur meroket hingga 180%, yang berarti warga Israel tidak dapat lagi tidur tanpa bantuan medis. Di militer Israel, tercatat 21 kasus bunuh diri pada tahun 2024, dan jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Statistik ini menunjukkan bahwa moral di dalam Israel berada pada titik terendah sepanjang masa, yang secara langsung memengaruhi kesiapan militer dan stabilitas internal. 4. Eksodus Yahudi terbalik. Salah satu tren yang paling mengkhawatirkan di Israel saat ini adalah emigrasi massal orang Yahudi dari negara tersebut, dengan 82.000 orang Yahudi meninggalkan Israel pada tahun 2024, tingkat emigrasi tertinggi dalam beberapa dekade. Pergeseran ini mencerminkan semakin hilangnya kepercayaan terhadap masa depan Israel sebagai negara yang aman dan stabil, yang mengancam kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. 5. Keruntuhan politik dan moral. Israel tidak hanya menghadapi krisis militer dan ekonomi, tetapi juga mengalami keruntuhan politik dan diplomatik yang parah. Citra globalnya telah hancur total, karena dunia kini mengakui pendudukannya dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak negara menjauhkan diri secara diplomatis dari Israel, dengan kecaman internasional yang meningkat. Ilusi tentang Israel yang demokratis dan damai telah runtuh, memperlihatkan wajah aslinya sebagai negara apartheid. Perkembangan ini membuat Israel semakin lemah di panggung global, semakin terisolasi, dan berjuang untuk mempertahankan dukungan internasional. 6. Pemberontakan internal dan perpecahan elit. Salah satu krisis yang paling jarang dilaporkan tetapi paling signifikan di Israel saat ini adalah pemberontakan internal dalam lingkaran elitnya. Pejabat tinggi, termasuk mantan kepala Mossad dan mantan komisaris polisi, secara terbuka menentang pemerintah. Keluarga tahanan dan tawanan Israel telah mendirikan kamp protes permanen di luar Kementerian Kehakiman, menuntut diakhirinya perang. Ada perpecahan politik yang mendalam di antara para pemimpin Israel tentang cara menangani perang, yang berisiko menyebabkan runtuhnya pemerintahan itu sendiri. Ini membuktikan bahwa Israel tidak hanya kalah secara eksternal, tetapi juga runtuh dari dalam. Kesimpulan, apakah kita menyaksikan awal kehancuran Israel? Israel saat ini tidak sama dengan Israel yang dikenal dunia beberapa tahun lalu. Ekonominya runtuh, masyarakatnya hancur secara psikologis, emigrasi meroket, politiknya kacau, dan perbedaan pendapat internal meningkat. Semua indikator ini mengarah pada titik balik yang kritis, yang membuat banyak orang bertanya,
Apakah kita menyaksikan awal dari berakhirnya proyek Zionis? Meskipun jawaban akhirnya masih belum pasti, satu hal yang jelas, Israel tidak lagi tak terkalahkan, dan perlawanan terus mengurasnya menuju kehancuran yang tak terelakkan.